harus ada ambisinya untuk bisa mendapatkan ilmu yang manfaat. Persyaratan mendapatkan ilmu manfaat justru adalah ambisi. Bahkan kalau saya bilang-bilangin sih, untuk bisa mendapatkan ibadah yang bagus juga harus ada ambisi, ketertarikan yang lebih. Itu namanya ambisi. Keinginan yang lebih, itu namanya ambisi. Orang gak akan dapat ilmu yang banyak, yang besar, yang manfaat kalau gak punya ambisi. Yuk belajar. Aduh sorry nih, saya gak ambisi sama ilmu, gak bisa dapat. Betul gak? Sholat duhur, aduh sorry deh, saya gak segitu ambis sama sholat duhur. Susah nih. Orang kalau gak punya ambisi terhadap ilmu, susah mau dapat ilmu. Orang kalau gak ambisi sama ibadah, susah mau dapat ibadah. Orang kalau gak ambisi sama ridha Allah subhanahu wa ta'ala, susah mau bisa mengerjakan kebaikan-kebaikan. Harus punya ambisi. Cuman masalahnya ambisimu kepada hal apa? Teman-teman saudara sekalian, ibarat sebuah jalan, ambisi adalah ibarat sebuah perjalanan. Ambisi adalah jalannya. Ambisi itu jalannya. Ibarat sebuah perjalanan nih, kayak kita hidup di dunia ini adalah sebuah perjalanan. Ambisi adalah jalannya, teman-teman sekalian. Terus tujuannya apa? Tujuannya adalah ridha Allah. Tujuannya adalah surga Allah. Tujuannya adalah kebersamaan dengan Rasulullah. Itu yang harus kamu jadikan sebagai tujuannya. Yuk nih, saya kasih tahu dulu nih, biar kamu jelas nih. Hidup kamu ini biar jelas. Adik-adik terutamanya nih, yang masih suka pencarian jati diri, yang masih suka nanya-nanyain, hidup saya ini sebenarnya buat apa ya? Saya masih lagi mencerna tujuan kehidupan. Saya masih suka berpikir tentang apa nih tujuan saya ada di atas muka bumi ini. Nih saya kasih tahu, terutama buat adik-adik. Emang ibu-ibu nggak pada nyari, Ustazah udah pada tahu apa belum? Saya nggak tahu nih ya, ibu-ibu ini yang saya tauin sih berhenti mencari. Tapi apakah udah nemu atau udah kecapean, saya nggak tahu. Karena orang itu, Bu, antara dia udah nemu sehingga udah jelas langkah kehidupannya, atau udah bodoh amat, hidup tinggal jalanin aja hari demi hari. Waktunya sholat, iya sholat, gitu kan. Waktunya masak-masak. Saya khawatirnya waktunya pergi pengajian yang ngaji, gitu kan. Ngapain kamu pergi ngaji? Ya habis daripada nganggur di rumah. Daripada nganggur dah di rumah, udah aja dah. Habisnya Ustazah kalau di rumah dimarahin mulu sama laki. Kalau di rumah sering dimarahin suami, Ustazah kita ngadem aja dah di majelis. Lumayan, nggak ngeliatin muka suami mulu, gantian ngeliatin mukanya Ustazah Halimah. Rada ademan dikit. Saya nggak tahu deh tuh, orang-orang banyak banget sih ngomongin muka saya adem.
Saya udah ngaca, ini di mana letak ademnya. Ya ampun, boro-boro adem. Saya kalau ngelihat muka saya sendiri, ya Allah. Semoga Allah selamatkan kita semua, amin. Amin, amin. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, adik-adik semuanya, nih dengerin saya. Ibarat kehidupan kita ini adalah sebuah perjalanan. Yuk kita mau lihat nih, apa aja ini nih ceritanya nih, gimana nih modelannya. Bu, ibarat hidup kita ini adalah sebuah perjalanan. Perjalanan tersebut itu, Bu, berakhir dengan sebuah tujuan. Seperti yang sering saya sampaikan, kita adalah musafir. Dengan surga atau neraka sebagai pemberhentian terakhir. Kita semua adalah orang yang melaksanakan perjalanan tersebut. Kita semua adalah orang yang jalan di perjalanan kita di atas muka bumi ini. Ujungnya jelas, ada surga, ada na'udzubillah neraka. Kamu musafirnya, surga atau neraka sebagai pemberhentian terakhirmu. Sama Allah, kamu sebagai umat Islam diberkahi. Diberkahi dengan apa, Ustazah? Kamu dikasih sama Allah peta kehidupan. Kalau kamu pengen hidupmu berakhir dengan surga, nih peta kehidupannya. Apa namanya? Al-Quran. Peta hidupmu namanya Al-Quran. Ustazah, saya baca Quran kagak ngerti. Iya, saya tahu. Sama kayak emak-emak juga gitu, dikasihin peta nggak paham baca petanya gimana. Jangankan disuruh baca peta, Bu, banyak ibu-ibu yang bahkan mau belok kanan kasih sen kiri. Betul, betul. Mana orangnya yang kalau mau belok kanan sennya kiri? Udah kelihatan banget dah. Biasanya di jok belakangnya tuh, Bu, tuh saya liatin ada sayuran, ada belanjaan tulisannya Indomaret. Ada juga tulisannya Alfamaret. Nah ini sebenarnya habis belajar di Indomaret apa Maret ini ya? Ibu-ibu sekalian saya muliakan, petanya namanya Al-Quran. Yang bawa peta, nih kalau kamu nggak ngerti, yang bawa peta ini, Bu, namanya Sayyiduna Muhammad. Imam kita dalam kehidupan, mentor kita dalam kehidupan, pembimbing kita yang ngasih tahu kita, guru kita. Kata Nabi Muhammad, innama bu'ithu mu'allima. Saya diutus ke atas muka bumi ini sebagai seorang guru. Guru kita nih yang ngasih tahu, depan lurus 8 langkah belok kanan. Depannya lagi kamu lihat-liatin, kalau ada lemari belok kiri, biar kamu nggak nabrak tuh lemari. Kan begitu? Dikasih tahu nih langkah-langkah kita di kehidupan atau ibarat perjalanan. Beliau tubuh yang ngasih tahu.
500 meter belok kanan. Kalau kamu udah ketemu di situ ada danau, kemudian belok kiri, jangan nyemplung. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di persimpangan kanan kiri lurus, ataukah kita mundur berhenti? Apa yang harus kita lakukan? Ini yang sudah diberitahu oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, kamu perlu menjalaninya kalau pengen menuju ke dalam surga yang di sana tempat ridho Allah Subhanahu wa taala bermuara. Ujungnya, akhirnya adalah surga Allah sebagai tempat ridho Allah Subhanahu wa taala berakhir. Kamu pengen berakhir kepada keridhaan Allah, maka ridho Allah tempatnya adanya di surga. Di surga. Ini di dunia ini harus kamu jalanin kehidupannya. Kamu udah punya petanya Al-Quran. Yang ngasih tahu isi peta ini adanya Nabi adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang telah mengatakan, kullukum tadkhulunal jannah illa man aba. Semua dari kalian akan berakhirnya di surga kecuali yang enggak mau, kecuali yang enggak mau. Waman ya'ba ya Rasulullah? Sahabat nanya, emang ada Rasul orang enggak mau masuk surga? Ada, kata Nabi. Siapa dia? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat padaku, ikut perintahku, ada di belakangku, makmuman kepadaku, dia bakalan masuk surga. Waman asani, siapa yang durhaka padaku, siapa yang gak mau ikut aku, siapa yang jalannya melenceng dari jalanku, siapa yang ogah mengikutiku, faqad aba, berarti dia emang gak mau masuk surga. Gak mau ikut jalannya Nabi Muhammad. Buat ngikutin jalannya Nabi nih, kita perlu buat ambis. Kita perlu buat ikut jalannya Nabi Muhammad SAW. Perlu buat tamak, perlu buat punya hasrat, perlu buat punya keinginan. Perlu kita dalam rangka ngikutin jalannya Nabi Muhammad SAW. Ustazah, masalahnya kan jalannya Nabi-nya nih kita nggak tahu, Ustazah. Kita kan nggak ketemu sama Nabi Muhammad. Mapnya Al-Quran. Saya nggak ngerti, Ustazah. Ketika baca Quran saya nggak paham. Oke. Kalau gitu kamu ikut sama yang jadi terjemahannya Al-Quran. Siapa? Baginda Nabi besar Muhammad. Terjemahan Al-Quran, Al-Quran hidup adalah Nabi Muhammad. Bu, panduan kita nih, buku panduan hidup kita Al-Quran. Kita nggak ngerti baca Quran, kita nggak paham karena Al-Quran itu, Bu, enggak jelas-jelasan ngasih tahu 500 meter belok kanan, 500 meter belok kiri, enggak kayak begitu. Ibarat makanan, Bu, ya. Al-Quran ini terigu, bahkan gandum. Kamu mau bikin roti,
Di hadapan kamu gandum. Ibu-ibu sekalian, jangan kata bikin roti, Bu. Dari gandum itu kamu bahkan gak ngerti gimana cara ngalusinnya, gimana cara nambahin apaan biar bisa jadi roti. Karenanya kamu perlu sama ulama. Al-ulama warathatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Makanya orang-orang nih yang bilang kita nggak perlu ulama, kita langsung aja. Ada nggak di Quran? Ada nggak di hadis Nabi Muhammad? Kalau nggak ada, saya nggak mau ikut. Itu kayak orang yang bilang, saya makannya langsung aja dah gandum saya makanin. Bisa? Bisa kamu makan gandum? Bu, yang kamu makan itu, Bu, bukan gandum, roti. Kamu nggak bisa makan gandum. Jangan kata gandum, ibu-ibu saudaraku sekalian. Kamu makan tepung aja nggak bisa kok. Betul? Nggak bisa kita makan gandum. Tepung terigu kita makan nggak bisa. Harus dimasak dulu. Nah, kita nggak bisa masaknya, Bu. Masak itu namanya istidlal, ngambil dalil dari ayat Al-Quran, diambil kemudian sebab nuzulnya, diambil kemudian hadis-hadis Nabi yang terkait di dalamnya, hingga lahirlah sebuah hukum. Dimasak panjang itu, Bu. Dimasaknya panjang. Lebih panjang daripada orang masak dari tepung jadi roti. Para ulama, koki-kokinya. Kita perlu para ulama. Ibu-ibu sekalian. Makanya perlu belajar sama para ulama. Makanya perlu dengerin kajian-kajian biar ngerti caranya menjadikan Al-Quran sebagai jalan kehidupan kita. Ibu-ibu saudariku sekalian saya muliakan, Nabi Muhammad itu sendiri adalah Al-Quran berjalan. Ketika ditanya kepada Sayyidah Aisyah, kaifa kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Gimana sih akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Perilakunya Nabi Muhammad tuh kayak gimana? Rohkis lana al-Qur'an, rohkis lana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tolong kami dikasih ringkasan, hulasah ringkasan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah sambil senyum, beliau menjawab, kana khuluquhul Qur'an. Sesungguhnya akhlaknya Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an. Al-Quran kalau dipraktekkan dalam kehidupan seseorang, ianya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran kalau diwujudkan dalam kehidupan seseorang, ia akan menjelma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Sesungguhnya Nabi Muhammad adalah manusia yang terbaik. Apanya? Akhlaknya dan juga fisiknya. Bu, orang kalau ketemu sama Nabi semuanya terkagum-kagum, jatuh cinta sejak pandangan pertama, kecuali
kalau orang tersebut belum udah dipenuhi dengan kebencian. Makanya kalau kamu bilang banyak kok orang kafir Quraisy nggak mau masuk Islam, ya karena hatinya dari awal penuh dengan kebencian. Makanya nggak tertarik sama Nabi Muhammad. Tapi kalau orang hatinya nggak punya kebencian sama Nabi, cuman nggak kenal doang. Kalau ketemu sama Nabi Muhammad, man ra'ahu badihatan habbah. Orang kalau pertama kali ketemu sama Nabi Muhammad langsung terkesima, terpesona, kemudian jatuh cinta. Gimana enggak coba? Coba bayangin ini ya. Nabi apabila dipanggil dari belakang menoleh dengan seluruh tubuhnya. Gimana kamu bayangin seseorang yang kalau kamu dipanggil sama siapapun, bahkan sama anak kecil sekalipun, beliau akan menoleh dengan seluruh tubuh beliau. Nolehnya bukan cuma matanya doang, apalagi kepalanya doang, semua bagian tubuhnya, Bu. Kamu bayangin, kalau misalnya nih, di rumah kamu panggil suami kamu, Mas. Kamu panggil apa sih? Bang, Yang. Kamu kalau dipanggil Yang sama suami kamu jangan kegeeran dah. Kamu pastikan dulu yang keberapa. Kamu kalau dipanggil sama suamimu, say, jangan kegeeran dulu dah. Pastikan maksud dia sayang atau syaiton. Kamu bayangin kalau kamu panggil suami kamu, kemudian dia bukannya yang iya, kenapa? Atau bukan menoleh, tapi dia menoleh dengan seluruh tubuhnya. Dia menoleh dengan seluruh tubuhnya, kemudian bertanya padamu, lebih sayang. Dan bayangkan, Bu, orang ini adalah manusia paling penting di atas muka bumi ini. Dan bayangkan yang manggil adalah kamu. Yang setidak penting ini. Kamu kalau panggil Nabi Muhammad kamu ketemu gitu. Bayangin, kamu ketemu sama Nabi, ya Rasulullah. Dan Rasulullah menoleh dengan seluruh tubuhnya, kemudian berkata, lebih wasa'dih. Ada apakah kamu memanggil diriku? Itu akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bisa nggak jatuh cinta menabi? Idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Nabi kalau diundang sama orang miskin, datangnya yang paling cepet-cepetan. Siapa yang bisa nggak jatuh cinta sama orang kayak begini coba? Siapa yang bisa nggak jatuh cinta sama orang model kayak begini? Para sahabat meriwayatkan, faqad ra'ayna wa ma ra'ayna hadan akthar wa ajmal ibtisaman
min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami udah ketemu banyak orang. Saya udah jumpa sama banyak orang, kata para sahabat. Kami tidak pernah melihat seseorang lebih banyak dan lebih indah senyumnya daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma tahaddatsa bihaditsin illa wa tabassam. Tidaklah mengucapkan satu ucapan, melainkan ucapan tersebut diiringi dengan senyuman. Indah, indah. Ini imam kita. Imam kita. Senyumnya banyak, senyumnya sering, sambil ngomong, sambil senyum, ngadepin siapapun sambil senyum. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita kadang nih ya, saya juga, makanya saya bilang kita, jangankan sama orang yang kita nggak kenal gitu kan, sama suami kita aja senyum pakai tanggal. Tanggal-tanggal muda, habis dia gajian, habis dia transferan, senyumnya lebar. Betul? Semakin tambah banyak tanggalnya, semakin tambah tua tanggalnya, tambah sempit, bahkan hilang pula senyum kita. Betul? Ya Allah. Saya nggak gitu, Ustazah. Orang saya nggak punya suami. Suamimu kalau ada habis kasih kamu gampang senyumnya. Tapi kalau udah ada masalah dikit aja udah susah banget mau senyum. Betul begitu, Bu? Oh, Ustazah tahu sih. Saya kadang juga suka gitu. Ya Allah, emang bener-bener banget dah. Saya kadang kalau kayak begitu, Bu, suka nginget-nginget hadisnya Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad yang baik, mas suami kamu, dia adalah jalan surgamu ketika kamu memuliakannya, jalan nerakamu ketika kamu menyia-nyiakannya. Saya langsung jadi inget, bener banget dikata Nabi, jalan surga. Kalau dia lagi nyenengin, Bu, surga emang enak. Kalau dia lagi nyebelin, surga emang berat. Luar biasa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imam kita buat menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Imam kita buat menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ikutin beliau lewat pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita. Bu, ulama itu, nih, sepengalaman saya belajarnya lama, Bu. Di pesantrennya aja 12 tahun. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, saya belajar lama, saya bertemu dengan banyak para ulama. Menurut saya, ulama-ulama itu tugasnya adalah memendekkan jarak antara kita dengan Nabi Muhammad. Ulama itu, Bu, bikin pendek jarak antara kita dengan Nabi Muhammad. Itu tugasnya para ulama. Warathatul anbiya, pewaris para nabi, yang bikin kita kenal sama Nabi, yang bikin kita serasa sama Nabi itu jadi dekat, yang bikin kita jadi kenal hingga kemudian sayang, habisnya sayang kita kemudian cinta. Itu yang namanya para ulama. Kalau enggak karena para ulama, kita enggak kenal sama Nabi Muhammad. Tahu apa kamu tentang Nabi Muhammad kalau tidak dari pengajaran dan pelajaran yang telah disampaikan oleh para ulama-ulama? Kan begitu?
Dari ulama kita bisa ngerti Nabi Muhammad tuh dekat. Dari ulama saya jadi bisa lebih membayangkan Nabi Muhammad. Dari para ulama kita jadi paham. Ya ampun, indahnya Nabi Muhammad. Ini fungsi tujuan para ulama. Kalau untuk sekedar dikasih tahu bahwa dunia penting, tiap habis majelis kita malah tambah besar cintanya terhadap dunia, itu bukan ulama, Bu. Itu bukan ulama namanya. Ulama itu mendekin jarak antara kita dengan Nabi Muhammad. Sebab mereka adalah pewaris Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kamu kalau mau tahu, ini majelis nih bener apa nggak bener nih, coba tanyakan hatimu. Jadi pendek nggak jaraknya antaramu dengan Nabi Muhammad? Tambah nggak kangenmu sama Nabi Muhammad? Tambah nggak sayangmu sama Nabi Muhammad? Tambah nggak cintamu sama Nabi Muhammad? Itu. Kemudian jalan yang mau ditempuh ini, kamu harus punya ambisi menjalani ini. Menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Harus ambisi. Ambisinya berarti dalam hal apa aja Ustazah? Satu, dalam hal menuntut ilmu. Karena itu adalah jalan menuju surga. Nabi Muhammad bercerita, Ra'aitu lailata an usriyabi anna aktar ahli nar minal fuqara. Saya lihat malam saya di Isra Mi'rajkan, ternyata kebanyakan penghuni neraka dari orang-orang miskin. Sahabat angkat tangan, aminal mal ya Rasulullah. Mereka miskin harta Rasul. Serem nih kalau miskin harta, kami miskin, berarti gak bakalan masuk surga. Nabi Muhammad mengatakan, la bal minal ilim, bukan miskin harta, tapi miskin ilmu. Sholatnya gak sah, karena gak paham caranya bersesuci. Sholatnya gak sah, karena bacaan Fatihahnya salah. Sholatnya enggak khusyuk, karena enggak ngerti artinya bacaan-bacaan sholat yang selama ini dia baca. Sholatnya pikirannya berantakan, karena enggak paham waktu sholat ngadep sama siapa. Enggak ngerti caranya khusyuk. Sholat, asal nungging, asal merunduk, asal sujud. Sepanjang sholat pikirannya urusan-urusan dunia melulu. Kalau ditanya ngapain kamu sholat? Biar dagangan laku. Ngapain kamu sholat? Biar suami kagak poligami. Ngapain kamu sholat? Biar anak lulus sekolah. Nggak ngerti hakikat sholatmu. Kenapa? Karena kamu nggak mau belajar. Karena kamu nggak mau hadirin majelis ilmu. Karena kamu nggak mau dengerin kajian dari para ulama-ulama. Sekalinya mau dengerin kajian yang isinya cuman ketawa-ketawa. Bu, kalau mau cuman cari ketawa, yang didengerin jangan ustadz, jangan ustazah. Dengerinnya siapa? Pelawak aja sekalian. Hadir kajian kok mau nyari ketawa? Hadir kajian bukan nyari ketawa, Bu. Hadir kajian mau nyari ilmu.
bikin kamu tambah ngerti jalanmu menuju Allah, biar kamu ngerti jalanmu menuju keridhaannya, biar kamu ngerti jalannya menuju surga. Dengerin kajiannya. Memang menurut kamu menuju surga pakai ketawa? Kan enggak. Ilmu, kamu harus ambisi, harus semangat, harus punya minat, terutama buat adik-adik. Dek, miliki minat dek yang kuat, itu jalanmu menuju ridha Allah. Saya ketika SD, saya mikir ketika habis dengerin satu orang soleh ngomong, dia bilang kita nih hidup mau nyari apa gitu, hidup bakalan mati kan. Ucapan itu ketika saya dengerin satu orang soleh ngomong, masuk dalam hati saya saat saya umur-umur 10 tahun, 11 tahun. Ada gitu dalam pikiran saya ketakutan bahwa bisa jadi saya ini umurnya nggak panjang. Saat saya berusia 10 tahun, bahkan dari sebelum itu, ada ketika nenek saya meninggal, ketika bibi saya umurnya belum panjang meninggal, ketika bahkan ada seorang teman saya yang biasa saya lihat di kelas satu hari meninggal dunia. Saya kemudian jadi mikir gitu, ya ampun, saya ini mau sekolah, mau belajar apa ya? Kebetulan, nggak ada yang kebetulan sih ya, tapi maksudnya tanpa saya minta gitu. Saya itu waktu sekolah SD, saya pinter. Ya katanya. SD bu, sekarang sih enggak. Waktu saya sekolah SD itu selalu jadi ranking kelas. Dan saya suka belajar. Bukan rajin, saya suka belajar. Jadi saya ngelihatnya, saya punya kemampuan untuk belajar. Saya mau belajar apa nih yang kiranya saya nggak akan rugi. Saya terus mikir, saya belajar yang nggak rugi, yang bisa cepet saya dapetin hasilnya. Jadi dokter aja kali ya. Nanti saya bisa banyak bantu orang, saya bisa juga punya banyak penghasilan. Saya jadi hidup bermanfaat sekaligus saya jadi orang kaya gitu. Kalau saya jadi dokter, pemikiran saya waktu kecil. Tapi terus saya cari-cari tahu kalau jadi dokter tuh sekolahnya berapa lama? SD, SMP, SMA, kuliah 4 tahun. Habis itu ambil praktek dulu gitu ya di rumah-rumah sakit. Habis itu ambil spesialis. Spesialisnya ada yang 2 tahun, ada yang 4 tahun. Dan kalau mau jadi jago lagi, ambil lagi habis itu spesialis. Saya hitung-hitung umur saya, waduh, tua saya. Saya pikir lagi, iya, kalau umur saya nyampe, andai pun umur saya nyampe, saya bisa jadi profesor yang bisa ngobatin banyak orang, profesor mata, profesor tulang, profesor jantung dan seterusnya. Berapa kira-kira umur saya saat itu? 30-an tahun. Paling mudanya dah 30-an tahun. Habis itu saya praktek. Berapa tahun kira-kira? Kalau habis itu saya mati, atau kalau misalnya saya belum selesai praktek nih kan, tiba-tiba saya meninggal, kayak bibi saya meninggal di usia 30-an tahun.
Saya di dalam kubur nih, apa kira-kira manfaatnya ilmu saya? Waduh, belum banyak manfaatnya nih. Ilmu saya itu untuk saya masuk dalam kuburan, belum banyak manfaatnya. Belum banyak bantu orang saya, belum banyak apa yang saya kerjakan. Saya pikir-pikir lagi, apa ya ilmu yang bahkan saya belum selesai belajarnya aja, masuk dalam kuburan saya bisa mendapatkan manfaatnya. Ternyata itu adalah belajar ilmu agama. Bikin saya jadi kenal sama Allah, bikin saya jadi kenal sama Rasulullah, bikin saya bisa ngerjakan ibadah dengan benar, bikin saya bisa paham makna Al-Quran, sehingga bikin bagus hati saya. Kalau saya meninggal dunia dalam keadaan menuntut ilmu agama, ternyata fadilahnya, man mata wa huwa fi talabil ilm laisa baini wa bainahu illa darajatun nubuwah. Siapa yang meninggal dunia sedangkan dia sedang menuntut ilmu agama, dia akan bersama denganku, kata Nabi Muhammad. Derajatnya sama denganku, hanya saja aku seorang nabi dan dia bukan seorang nabi. Wah, oke. Kalau gitu, saya mau belajar ilmu agama. Jadi mulai 12 tahun, saya sudah belajar di pondok pesantren. Baca Quran, ngerti artinya Quran, kemudian ketemu guru-guru yang adalah ulama-ulama, membuat saya kenal Nabi Muhammad. Dan saya pun jatuh cinta dengan Nabi Muhammad. Saya kenal ustadz-ustadz. Ada nih satu ustadz namanya Ustadz Abdullah Maula Khailah almarhum. Kita bacain Fatihah dulu ya. Anallaha yaghfir lahu warhamhu wa tasha. Hadratin Nabi Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Beliau bikin saya jatuh cinta sama Nabi Muhammad. Tidak akan saya lupakan jasa beliau. Emang yang dibilang guru, pahlawan tanpa tanda jasa, begitu kan ya? Bener-bener Bu, saya nggak bisa bales jasanya para guru-guru saya. Subhanallah, ngenalin saya siapa Nabi Muhammad, membuat saya jatuh cinta kepada Nabi Muhammad, membuat saya mulai mengenali siapa imam saya dalam kehidupan, memperpendek jarak antara saya dengan Nabi Muhammad, membuat hari-hari saya membayangkan seperti apa Nabi Muhammad. Kemudian saya sudah selesai dari Darul Lughah, saya pindah ke At-Tauhidiyah sebentar, setengah tahun. Kemudian sesudahnya saya dari awalnya Darul Lughah wa Dakwah itu ya, 5 tahun. Kemudian sesudah dari At-Tauhidiyah saya pindah ke Al-Anwar, Sarang, Rembang. Saya berguru kepada Kiai Haji Maimun Zubair, seorang tokoh ulama terkemuka di negeri ini. Belajar banyak dari beliau, belajar banyak dari guru-guru yang mengajar di sana. Belajar mengerti banyak hukum-hukum dalam Islam, belajar mengerti tentang ajaran-ajaran Islam, terutamanya adalah tata bahasa Arab yang dengannya saya menjadi mengerti makna-maknanya Al-Quran, menjadi mengerti
membaca kitab-kitab gundul, jadi paham. Sampai kemudian tangan takdir membawa saya berjumpa dengan para ulama-ulama, laki-laki dan perempuan-perempuannya, orang-orang yang di hati mereka menjadi sangat dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan bukan lagi memendekkan jarak, akan tetapi menjadi orang-orang yang di hati mereka ada Nabi Muhammad. Hati mereka hidup dengan Nabi Muhammad. Di Tarim, Hadramaut, Yaman, saya mulai belajar tentang bagaimana cara hidup bersama Nabi Muhammad. Bagaimana cara menghadirkan Nabi dalam seteguk air yang saya minum. Tidak minum dengan berdiri, sebab Nabi tidak suka orang yang makan minum dengan berdiri. Ketika Nabi melihat seseorang makan, dipanggil sama temennya, dia makan sambil berjalan, ngunyah sambil jalan. Nabi Muhammad bilang, ijlis, duduk aja, duduk dulu, habiskan makananmu, baru jalan. Au tagaya bima fifi, atau kalau kamu buru-buru banget, keluarkan aja dulu makanan, keluarkan makanan di mulutmu tersebut, jangan sampai kamu makan sambil jalan. Dari mereka saya mengerti betapa sangat berbahayanya makan sambil berjalan. Bukan urusan berbahaya buat kesehatan. Bukan urusan nanti kamu keselak kalau makan sambil jalan. Bukan. Akan tetapi kalau kamu sambil jalan, kamu nggak nurut sama Nabi Muhammad. Kalau nggak nurut sama Nabi Muhammad, takut di akhirat nanti nggak bisa barengan sama Nabi Muhammad. Takut Nabi Muhammad marah kepadamu, sehingga kelak di hari akhirat kamu nggak bisa ada dalam rombongan Nabi Muhammad. Itu ilmu, deh. Itu yang namanya ilmu. Memperpendek jarak antaramu dengan Nabi Muhammad. Itu, Bu, yang namanya ilmu. Kamu pelajari, kamu fahami, resapi, kemudian kamu amalkan. Dari ulama-ulama yang ada di Kota Tarim, saya ngerti bagaimana menghadirkan Nabi dalam seteguk air yang saya minum. Pegangnya pakai tangan kanan. Saya nggak akan pegang minum, pegang gelas dengan tangan kiri. Saya niat seumur hidup saya nggak akan saya pegang gelas pakai tangan kiri. Kalau harus karena tangan kita yang kanan kotor, bekas-bekas makanannya masih ada, sementara saya harus segera minum, diajarin pegangnya tangan kiri, disandarkan ke tangan kanan. Semacam ini. Yang ngangkat tetap tangan kanan. Yang ngangkat tetap tangan kanan. Emang
sampai segitunya Ustazah Islam ngajarin? Iya, segitunya memang Islam ngajarin. Saya sejak hari itu, saya niat untuk tidak pernah lagi pegang gelas pakai tangan kiri. Bukan karena itu berbahaya, nanti kamu akan begini begitu, pencernaan kamu jadi nggak bagus. Kalau ini motoriknya nanti kanan kiri apa? Enggak, bukan soal urusan duniawi semacam itu. Tapi karena kami diajarin bahwa satu hari Nabi Muhammad melihat seorang sahabatnya makan dengan tangan kiri. Nabi kemudian berkata padanya, Yamin, peganglah makanan dengan tangan kanan. Yamin, kananin, pindahin ke tangan kanan. Dia menjawab, Mas tetap, ya Rasulullah, saya nggak bisa pakai tangan kanan, Rasul saya kidal. Nabi Muhammad kembali berkata, Yamin, pakailah tangan kananmu. Dia kembali berkata, Mas tetap ya Rasulullah, saya kidal, Rasul saya nggak bisa. Yamin, kata Nabi, pindahkan ke tangan kananmu. Dia cengkal, dia nakal, dia membantah, dia melenceng, dia durhaka. 3 kali dia mengatakan di hadapan Nabi ketika diperintahkan, Yamin, pindahkan ke tangan kananmu. Dia 3 kalinya menjawab, Mas tetap ya Rasulullah, saya nggak bisa wahai Rasulullah. Nabi kemudian berkata padanya, Mas tetap, idan Mas tetap. Kamu bilang kamu nggak bisa, kalau gitu nggak bisa beneran mulai sekarang. Sejak hari itu tangan kanannya menjadi lumpuh. Bukan, saya nggak mau makan, minum, pegang dengan tangan kiri. Saya nggak mau. Bukan karena saya takut tangan saya lumpuh, enggak. Saya nggak takut tangan saya lumpuh. Sekali, 2 kali nggak apa-apa, bukan. Dan nggak bakalan juga bikin tangan kita lumpuh. Teman-teman saya sekalian, tapi saya memutuskan untuk nggak mau, karena saya nggak mau durhaka sama Nabi Muhammad. Karena saya nggak mau jadi murid bandel buat Nabi Muhammad. Karena saya nggak mau jadi umat bandel buat Nabi Muhammad. Saya takut di hari akhirat nanti yang bandel-bandel nggak bisa dikumpulkan sama Nabi Muhammad. Saya takut kalau saya melanggar ajarannya Nabi Muhammad, saya menjadi seseorang yang tidak layak bersama dengan Nabi Muhammad. Ilmu bikin kita jadi pendek jarak antara kita dengan Nabi Muhammad. Bikin kita jadi ngerti caranya hidup dengan mengikuti Nabi Muhammad. Karenanya jangan berhenti belajar. Sejak saya memutuskan diri untuk memperdalam ilmu agama, sampai dengan sekarang saya tidak pernah menyesali keputusan tersebut. Walaupun terbukti ternyata saya panjang umurnya sekarang. Seenggaknya saya belum mati nih kan. Artinya kan saya panjang umur nih. Tapi keputusan tersebut tidak akan pernah saya sesali. Wah, kalau aja saya waktu itu jadi dokter nih, kemungkinan saya udah jadi profesor nih. Aduh nyesel. Enggak pernah saya sesali. Kenapa? Karena bahkan profesor pun hadir di majelis-majelis saya. Karena bahkan dokter-dokter pun hadir di majelis-majelis saya. Karena saya menyampaikan sesuatu yang jauh lebih penting
daripada semua urusan-urusan dunia. Betul begitu? Kamu setuju dengan ucapan saya? Bukankah sebermanfaat apapun kamu di dunia ini, kamu tetap merasa perlu mendengarkan saya? Sebab saya akan berusaha untuk sedaya upaya memperpendek jarak antaramu dengan Nabi Muhammad. Setidaknya, meski saya bukan ulama, saya akan menyampaikan apa yang biasa disampaikan oleh para ulama-ulama Allah. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, maka yang masih bisa belajar, yang otaknya masih mampu untuk banyak menghafal, banyak mendengar, banyak mengingat, pakai kemampuan otakmu tersebut untuk mempelajari ilmu agama. Insya buat adik-adik nih, ayo dek belajar, yang rajin belajarnya. Seneng kalau kamu punya banyak ilmu agama, seneng, ngerti. Sampai dengan sekarang, Bu, tidak ada kenikmatan lebih saya syukuri. Sesudah kenikmatan iman Islam nomor 1, sesudah kenikmatan punya Nabi Muhammad, memiliki Allah dalam kehidupan kita, jadi hamba Allah, itu nikmat paling utama, nikmat iman, nikmat Islam. Nikmat jadi umat Nabi Muhammad yang keduanya, kenikmatan terbesar dalam kehidupan yang saya rasakan. Gak cukup syukur saya andai saya sujud di atas bara api sekalipun. Nikmat memiliki guru, itu nikmat ketiganya. Dan yang keempat yang saya syukuri dalam kehidupan saya, nikmat memahami bahasa Al-Quran. Saat membaca Al-Quran dan saya memahami maknanya, meskipun tentu tak banyak, tapi lebih banyaklah daripada kamu kan. Ketika saya buka Al-Quran, saya pahamin maknanya, ya Allah, seneng banget. Al-Quran subhanallah. Saya baca misalnya surat Yusuf sekarang, saya bisa ngerti banyak hal lebih daripada ketika saya baca surat Yusuf 5 hari yang lalu. Ketika saya kemudian membacanya lagi beberapa hari kemudian, saya diberi pemahaman yang lain. Ya ampun, baru ngerti ini saya. Dan terus begitu kayak lautan. Kamu ambil ikannya, kamu ambil kekayaan-kekayaannya. Ketika kamu melaut lagi 10 hari kemudian, kamu akan mendapati ikan-ikan yang baru, kekayaan-kekayaan yang baru lagi di dalam lautan. Bahrun la sahilalah, lautan yang tak ada tepinya. Itu Al-Quran. Sayangnya umat Islam kebanyakannya tidak tertarik dengan Al-Quran. Sayang sekali. Makanya yuk para ibu, saya pesenin sama kamu, kalau kamu punya anak cerdas, para nenek, kalau kamu lihat kamu punya cucu cerdas, minta mereka buat belajar Al-Quran. Bukan hanya bacanya, tapi belajar bahasa Arabnya, belajar ilmunya. Karena ilmu Al-Quran luas sekali. Minta mereka buat pelajarin tafsirnya, minta mereka buat ambisi, punya semangat untuk bisa mempelajari Al-Quran. Jangan sampai kayak teman-teman saya tuh udah tua-tuaan nyesel. Iya ya Ustazah, dulu kenapa ya Ustazah?
Saya tuh dulu ya ampun nggak belajar. Belajarnya nggak bener-bener. Coba saya tuh belajarnya bener-bener. Ada bahkan teman-teman saya yang dulu mondok barengan sama saya. Nyesel, ini dulu nggak belajar bener-bener ya ampun. Belajarnya cuman karena biar ujian aja. Habis itu juga doa setengah mati biar jodoh cepet datang. Sekarang nyesel nih Ustazah, kalau saya dulu belajar bener-bener kan saya bisa jadi kayak Ustazah nih, bisa ngerti Al-Quran, bisa ngerti hadis Nabi, bisa selangat saya. Subhanallah. Jadi ulama, ya? Jadi orang yang ngerti Quran. Ilmu, kamu harus punya ambisi untuk belajar ilmu. Satu, ambisi. Kemudian yang kedua, ambisi untuk bisa mengamalkan ilmu, mempraktekannya. Mengamalkan bukan berarti ngajarin, bukan. Mengamalkan ilmu artinya adalah mempraktekannya dalam kehidupan. Ambisimu. Kamu harus punya ambisi untuk bisa mengamalkan ilmu. Tahu sedikit-sedikit diamalin. Insya nih saya mau ajarin kamu satu ilmu. Saya sering ngajarinnya di mana-mana. Tapi kalaupun kamu pernah mendengarnya, belum tentu mengamalkannya, bukan? Karena saya akan sampaikan sama kamu. Saya berharap mulai nanti malam dan kamu niatkan sampai seterusnya, kamu akan amalkan di sisa kehidupan kamu. Insya, niat dulu nih, insya. Sebelum tidur ama bangun tidur sholawatan 10 kali. Gampang? Gampang banget tuh. Saya bahkan minta sama kamu sholawatan 10 kali ini gak usah yang panjang-panjang. Saya takut kamu ketiduran. Apalagi sebelum tidur kamu baca itu kayaknya nggak 10 deh. Kayaknya nih ya 1,5. Habis itu kaget itu dibuka. Ya ampun Bu, ini solawatannya yang pendek aja, ya. Tapi ibu kerjain sebelum tidur 10 kali sebelum tidur, 10 kali pas bangun tidur. Belum tidur tuh kamu baca zikiran-zikiran yang lain. Berarti nggak usah baca doa-doa yang lain, baca. Yang kamu selama ini udah baca, ya baca. Ibu, sebelum tidur tuh baca subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Kan gitu? Kamu baca tuh, jangan tinggal. Itu katanya Sayyidah Fatimah diajarin sama Nabi Muhammad, bangun tidurnya seger, capek-capek yang sebelum-sebelumnya hilang. Kamu amalin itu. Kemudian ibu sekalian, kalau semua bacaan-bacaan mau baca, termasuk doa-doa mau tidur mau baca, paling akhir mau baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semenit Bu, semenit. Nggak nyampe 5 menit, nggak nyampe 2 menit, nggak nyampe semenit sebelum tidur. Diamalin, niat mengamalkannya, niat. Bangun tidur juga gitu. Bangun tidur tuh sebelum kamu
Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana min al-nusyur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi saya minta, selain kamu membacanya dengan lisan kamu, hati kamu tuh ada perasaan kayak begini. Makasih ya Allah udah jadi umat Nabi Muhammad. Makasih ya Allah udah jadi umat Nabi Muhammad. Makasih ya Allah udah jadi umat Nabi Muhammad di dunia. Saya tidur sebagai umat Nabi Muhammad. Bangunkan saya nanti sebagai umat Nabi Muhammad. Ya Allah di akhirat nanti kumpulkan saya sama Nabi Muhammad. Sebelum tidur bangun, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah makasih udah bangunkan saya sebagai umat Nabi Muhammad. Ya Allah, alhamdulillah saya udah bangun sebagai umat Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikan saya sepanjang hari ini bisa mengerjakan pekerjaannya umat Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikan saya bisa jadi umat Nabi Muhammad yang salehah. Allah datang aja menjemput saya, matikan saya sebagai umat Nabi Muhammad. Di akhirat nanti kumpulkan saya dalam rombongan umat Nabi Muhammad. Kamu kerjain ini, Bu. Ilmu kamu harus punya ambisi untuk dapat mengamalkannya. Niat, bismillah. Saya harus punya ambisi apa ya saja? Ambisi untuk jadi solehah berakhlak mulia. Milikilah ambisi untuk bisa satu tadi menambah ilmu terus-terusan, belajar terus-terusan, menuntut ilmu terus-terusan. Bisa jadi seseorang yang selalu bisa berkata, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu saya. Ya Allah, tambahkanlah pemahaman saya. Ilmunya kamu ajari. Kemudian yang kedua, pengamalan terhadap ilmu juga kamu harus ambisi di dalam hal tersebut. Terus berusaha, tiap ilmu kamu amalin, tiap ilmu kamu amalin, tambah lagi hari ini ilmunya apa kamu amalin terus begitu, insya Allah. Yang ketiga, milikilah ambisi untuk bisa berakhlakul karimah, berakhlak yang baik. Ustazah, akhlak apa sih Ustazah? Perilakumu kepada orang lain maksud saya. Perilakumu kepada orang lain. Perilaku kamu kepada orang lain yang bagus, teman-teman. Karena Allah itu nggak hanya menilai bagaimana perilakumu kepada Allah, melainkan juga Allah akan menilai bagaimana perilakumu kepada orang lain. Yang baik sama orang, sama orang tua yang baik, ya, sama yang muda-muda yang baik, sama suami, sama anak yang baik, kamu harus ambisi. Kalau belum tidur tuh, kamu lagi mikir-mikirin, jangan cuma mikir-mikirin besok saya mau ngapain. Ya, akan tapi juga kamu pikirin sepanjang hari ini saya gagal di bagian mana nih. Ya ampun, tadi saya habis marahin orang, aduh gagal gini. Ya Allah, besok mudah-mudahan jangan sampai ada kemarahan. Besok mudah-mudahan lebih bagus hatinya. Besok mudah-mudahan lebih bersih jiwanya. Besok mudah-mudahan lebih bisa berbuat baik kepada sesama. Gitu. Milikilah keinginan untuk bisa senantiasa membersihkan hati.
Karena bagaimanapun kita nanti menghadap Allah enggak bawa harta, enggak bawa anak, yang kamu bawa adalah hati yang selamat, hati yang bersih. Ini yang bakalan kita bawa menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar bersih hatinya, amin. Biar pada bersih hatinya, biar pada bersih hatinya, amin ya Rabbal Alamin. Ustazah, hati itu bersih utamanya dari apa sih Ustazah? Kata Nabi Muhammad, cinta dunia merupakan segala macam kesalahan-kesalahan. Ini yang bikin rusak hati kita, ini yang bikin penyakit hati kita, ini yang bikin kotor hati kita adalah ambisimu terhadap dunia. Beli saya beli tas itu tuh, saya harus beli yang lebih bagus lagi. Si itu terpilih sebagai ketua itu tuh, pemilihan yang akan datang saya harus yang terpilih. Si itu bisa punya suami ganteng, saya juga. Punya suami lebih ganteng daripada dia, dan karena suami yang sekarang gak ganteng, saya mau ganti aja suami itu. Dia punya suami daripada saya. Kalau gitu suami dia harus jadi suami saya. Astagfirullah. Hati-hati, hati-hati, jangan ambisi kecuali kepada apa yang tadi sudah saya sebutkan. Jangan ambisi kecuali apa yang tadi sudah saya sebutkan. Ambisi kepada ilmu, ambisi kepada amal soleh, mempraktekkan ilmu yang sudah kamu dapatkan, ambisi kepada akhlak yang mulia. Itu aja. Sisanya jangan pernah ambisi. Ngotorin hati, ambisi terhadap jabatan, sampai kalau lagi mau kepilih jadinya manis banget. Begitu habis selesai, boro-boro mempraktekkan apa yang sudah dia sampaikan ketika kampanye. Yang kayak beginian kan bikin hati jadi pegel ya. Itu kan ya, kita aja yang ngeliat bisa ngotorin hati kita nih, apalagi yang mempraktekkannya. Udah bikin capek hati orang. Jadi jangan kayak begitu, karena itu nyapain hati sendiri. Dan ya, nih hal terakhir yang perlu saya sampaikan padamu, saya kesian. Ibu-ibu sekalian, hatimu bebaskan dari ambisi terhadap cinta manusia. Hatimu bebaskan dari ambisi terhadap cinta manusia. Suami kamu cintain boleh, tapi jangan betul. Nanti hatimu jadi capek, hatimu jadi kotor, hatimu jadi lelah, hatimu jadi gampang kecewa. Akhirnya hatimu jadi gampang cemburu, jadi galau. Bahkan ada yang sampai ke tingkat depresi, stres. Gara-gara mencintai suami dengan cara yang berlebihan. Suami kamu cintai, benar, gak apa-apa, memang semestinya dicintai, biar kamu gak terlalu berat menjalani tugasmu sebagai seorang istri. Tapi jangan sampai 100%. Berapa persen saja? Emang berapa persen bisa juga akhirnya? Ya. Jadi gimana Ustazah cara mencintai suami kita? Nih saya kasih gambaran. Ibarat rumah, hati itu ibarat rumah.
Hatimu ibarat rumah. Jangan begitu kamu nikah, kamu jadikan seluruh rumahmu untuk suamimu. Jangan. Nanti tua, kalau yang suaminya dijadikan kamu adalah hidupku. Kalau suaminya mati, kamu ikutan mati. Betul? Betul? Jangan kamu jadikan kamu suamiku adalah separuh nafasku. Suami kamu ada kenapa-napa, kamu nyesek. Sesak nafas kamu. Kenapa kamu begitu? Separuh nafas saya hilang, Ustazah. Diambil orang, Ustazah. Jangan separuh nafas. Apalagi kalau kamu bilang kamu adalah seluruh jiwaku. Aduh. Jangan. Kamu adalah separuh hatiku. Kamu adalah separuh jantungku. Suami yang gak ada di stroke. Jadi separuh. Jangan begitu. Ibarat rumah, jadikan rumahmu lillahi wa rasulih. Ibarat hati adalah rumah, jadikan hatimu untuk Allah dan Rasulnya. Persembahkan hatimu seutuhnya 100% untuk Allah dan Rasulnya. Nah, di dalam rumah itu jadikan ada satu kamar antaramu dengan suamimu. Satu kamar aja. Tapi jangan masukkan laki-laki lain di dalamnya. Jelas? Jangan sampai kamu ada mencintai lelaki lain, kamu bawa masuk di dalam kamar kamu tersebut karena enggak muat. Enggak muat. Udah, satu kamar itu antara kamu sama suami kamu aja. Jangan terima transferan dari laki-laki lain. Jangan senyum lebar-lebar sama laki-laki lain. Jangan bercanda sama laki-laki lain. Jangan genit-genit sama laki-laki lain. Jangan tanya, kamu udah makan? Sama laki-laki lain. Jelas sampai sini? Jelas sampai sini? Masalahnya Ustazah, suami saya nggak pernah nanyain saya udah makan atau belum. Si kamu makan sih. Jangan sampai yang wajib menanggung nafkah untuk sama yang udah nanya kamu udah makan apa belum. Jelas? Jelas? Ini ibu-ibu, mama-mama muda nih. Hati-hati nih. Tapi maaf ya. Kemarin saya udah dikasih tahu sama orang, Ustazah, banyak kok Ustazah emak-emak sekarang pada pacaran. Hati-hati hatimu. Hati-hati hatimu. Dia lebih perhatian sama saya, Ustazah. Dia lebih sayang sama saya, Ustazah. Bu, karena kamu bukan istrinya. Lagi pula ya Bu ya, hati-hati sama setan. Kamu tahu nama setannya? Hati-hati, hati-hati. Ada banyak di atas muka bumi ini nih, sekarang nih, yang perempuan disebut pelakor. Yang laki-laki namanya apa? Perebut bini orang, katanya gitu.
Iya Ustazah, kenapa tuh Ustazah? Suami orang terlihat kayak lebih bagus gitu daripada suami kita. Yang laki-laki juga banyak berpikir seperti itu. Kenapa ngelihat istri orang kayak lebih menarik daripada istri kita? Itu karena ulahnya setan. Jangan biarkan seperti itu. Biarkanlah di kamar itu yang ada adalah kamu dan suamimu. Sayangi dia. Sebisa kamu menyayangi seseorang, tapi rasa sayangmu, rasa cintamu, jadikan landasannya lillahi wali rasulih. Karena Allah dan karena Rasulullah. Karena Allah telah menjadikan dia sebagai jalanmu menuju ridha Allah, jalanmu menuju surga Allah, seperti yang disampaikan Nabi Muhammad, fanduri ilaih fa innama hu jannatuki wa naruki. Perhatikan betul bagaimana perilakumu, tingkah lakumu kepada suamimu. Ia adalah jalan surga bagimu ketika kamu memuliakan dia, jalan nerakamu ketika kamu menghina ataupun menyia-nyiakan dia, meremehkan dia. Kamu melakukan ini semuanya, kamu hormati dia, kamu sayangi dia, kamu patuhi dia, kamu jaga perasaannya li Rasulillah, karena Nabi Muhammad, biar kamu di hari akhirat nanti pantas untuk berada dalam rombongan umat Nabi Muhammad. Bu, perempuan-perempuan yang durhaka sama suami, perempuan-perempuan yang tertarik sama suami orang, apalagi berhubungan dengan suami orang padahal dia punya suami, gak pantas untuk di hari akhirat nanti ada dalam kelompok umat Nabi Muhammad. Menurutmu Nabi pantas kalau di belakangnya itu ada istri-istri durhaka? Menurut kamu pantas Nabi Muhammad di belakangnya ada umatnya yang pengkhianat? Menurut kamu pantas ada istri-istri yang berkhianat kepada suaminya ada dalam rombongan Nabi Muhammad? Gak pantas sungguh, gak pantas sungguh. Maka tiap kali ada keinginan berbuat dosa, termasuk adik-adik ini yang belum pada punya suami, setiap kali ajakan dosa ngajarin kamu untuk pacaran, apalagi sampai jatuh kepada perzinahan. Ingat, para pezina gak pantas ada dalam rombongan Nabi Muhammad. Ingat, para pezina gak pantas untuk digiring sebagai umat Nabi Muhammad. Sendiri yang mengatakan la yazni zani wa huwa mu'min, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Seorang pezina ketika dia berzina kemudian dia meninggal dunia belum bertaubat dari perbuatannya tersebut, masih kalau ketemu haram dia masih mengerjakan perbuatan zina, masih dalam masa itu, kalau dia meninggal dunia tidak akan meninggal membawa iman. Nabi Muhammad yang mengatakan hal tersebut. Maka kalau kamu kepengen di akhiratmu kamu berkumpul bertemu dengan Nabi Muhammad, kalau kamu kepengen di hari akhirat masuk dalam surga Allah SWT, kalau kamu kepengen menjadi Nabi Muhammad yang mendapat ridha Allah, yang mendapat cintanya Nabi Muhammad, maka hati-hati terhadap rasa hatimu. Jangan biarkan rasa yang haram memenjaramu. Jangan biarkan rasa yang haram memenjaramu. Mencintai seorang manusia yang kamu tidak halal mencintai dia. Selagi belum terjadi akad yang sah, maka rasa cintamu kepada lawan jenis itu hukumnya adalah haram. Jelas sampai sini? Jelas sampai sini?
Jadi yang pada punya pacar putus. Ya kan begitu? Mau apa coba kamu? Mauan putus dari Nabi Muhammad atau mauan putus dari pacar kamu? Putusin pacar, sambung hubunganmu dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah. Jadi ambisilah kamu terhadap ketiga hal ini: ilmu, amal soleh, kamu praktekkan ilmu kamu. Kemudian yang ketiganya adalah akhlak yang mulia. Jaga hatimu biar bersih. Jauhi semua hal-hal yang membuat kamu tidak mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah.